Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu ke-18 setelah Trinitatis pada tanggal 8 Oktober tahun 2023. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya kepada kita, pernahkah saudara merasa kecewa dalam hidup ini? Pasti kita akan menjawab, pernah. Kita semua pernah mengalami rasa kecewa. Terlepas dari sebesar atau sekecil apa rasa kecewa yang kita rasakan. Yang pasti rasa kecewa muncul sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya, orang tua yang merasa kecewa dengan tingkah laku anaknya. Suami yang kecewa terhadap kelakuan istri, atau sebaliknya, istri kecewa terhadap perilaku suaminya. Banyak hal yang sering membuat kita kecewa. Dan yang pasti, setiap rasa kecewa membuat kita kesal, sedih, bahkan menjadi marah dengan keadaan yang berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan. Namun saudara yang terkasih, ternyata bukan hanya kita manusia saja yang pernah merasa kecewa. Tuhan juga pernah merasa kecewa dengan tingkah laku umat manusia. Sekalipun Tuhan Allah telah melimpahkan setiap rahmat dan kasih setianya, rancangannya selalu indah tepat pada waktunya. Namun manusia begitu sering lupa dengan segala yang diperbuat oleh Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menegur kita akibat dosa-dosa yang telah kita berbuat. Jemaat yang terkasih, gambaran tentang kekecewaan Allah tampak jelas dalam kehidupan umat pilihannya Israel yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Adapun perilaku umat Allah pada masa itu sudah sangat menyimpang. Mereka telah menyembah ilah-ilah lain. Mereka juga hidup dalam ketidakadilan. Perilaku mereka begitu bobrok. Bukannya hidup dalam kebenaran, justru mereka hidup dalam keonaran. Bukannya hidup dalam keadilan, justru mereka hidup dalam kelaliman. Bukannya hidup setia menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah yang maha kuasa, namun justru mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Atas semuanya itu, Tuhan pun menjadi kecewa dan murka atas setiap perilaku umatnya. Untuk mengingatkan dan menuntun umatnya, Tuhan memilih Nabi Yesaya untuk menegur bangsa Israel agar mereka hidup dalam pertobatan. Rasa kecewa sekaligus teguran itu disampaikan Nabi Yesaya dalam perikop ini yang tampak jelas dari sebuah nyanyian Nabi Yesaya tentang nyanyian kebun anggur milik Allah. Adapun nyanyian itu penuh dengan makna yang tersirat yang merujuk pada perilaku ketidaktaatan Israel. Nabi Yesaya mengawali nyanyiannya dengan memperkenalkan hubungannya yang akrab dengan Tuhan Allah, di mana ia menyebut Allah dengan sebutan kekasihku. Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Yesaya dalam nyanyian ini disebut memiliki sebuah kebun anggur yang terletak di lereng bukit yang subur. Tuhan Allah sang pemilik kebun anggur itu memelihara kebun anggur itu. Ia mengolahnya dengan begitu baik. Ia mencangkulnya, membuang batu-batu dari sana, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ungkapan kebun anggur yang subur memberi makna akan adanya suatu keadaan yang berkelimpahan. Tidak hanya itu, si pemilik tanah juga membangun sebuah menara sebagai tempat untuk menjaga dan mengawasi lahan itu hingga nantinya menghasilkan buah. Semuanya telah tersedia, bahkan lubang tempat pemerasan anggur pun juga sudah disediakan. Namun, apa yang terjadi? Di saat musim pemerasan tiba, ternyata rasa dari anggur itu asam. Dan hal itu sungguh membuat Allah merasa kecewa. Sebagai hukuman atas rasa kecewa itu, maka Allah, pemilik kebun anggur itu, tidak akan merawat kebun anggur itu lagi. Justru ia akan membiarkannya diinjak-injak dan digerogoti oleh semak belukar. Bahkan hujan pun diperintahkannya supaya tidak turun. Akibatnya, pokok anggur itu akan menjadi kering dan mati. Saudara terkasih, inilah nyanyian Nabi Yesaya tentang ungkapan rasa kecewa Allah terhadap bangsa pilihannya itu. Tentunya, nyanyian tentang kebun anggur itu bukan dimaksudkan agar dipahami secara harfiah, melainkan harus dipahami sebagai sebuah perumpamaan. Kebun anggur itu adalah gambaran tentang bangsa Israel, sedangkan pemilik kebun anggur itu adalah gambaran tentang Allah. Allah telah memberikan segala yang baik kepada umatnya Israel dengan harapan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang hidup mentaati kehendak Tuhan Allah. Akan tetapi, bangsa Israel tidak menghargai apa yang telah Tuhan perbuat. Justru perbuatan mereka jahat dan sikap mereka sombong. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Kehidupan mereka sangat mengecewakan hati Allah. Perilaku mereka itulah gambaran dari anggur yang rasanya asam. Oleh karena itu Tuhan Allah merancang hukuman terhadap kota Yerusalem, di mana nantinya bangsa Yehuda akan dibuang ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Apa yang Tuhan nyatakan lewat penghukuman bagi bangsa Israel adalah suatu kengerian bagi mereka. Tapi semua itu perlu untuk menyatakan keadilan dan kekudusan Allah yang menghukum umatnya yang telah hidup dalam dosa dan tidak setia lagi mematuhi kehendak Allah. Hingga akhirnya kehidupan umat juga akan dimurnikan kelak. Saudara yang terkasih,
Sikap Allah terhadap bangsa Israel adalah cerminan bagi sikap Allah terhadap diri kita manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Allah telah memelihara kita dan memberikan segala yang terbaik bagi kita. Tetapi begitu seringnya kita tidak menyadari akan segala kebaikan Tuhan. Kita perlu merenungkan pertanyaan Allah, sang pemilik kebun anggur itu. Apalagi yang belum diperbuat Tuhan bagi kita? Apalagi yang kurang, yang belum Tuhan berikan kepada kita? Tuhan itu begitu baik, bahkan sungguh amat baik. Ia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Bahkan Ia sendiri telah berkorban bagi kita lewat Kristus yang mati di kayu salib. Tapi dalam kenyataannya, masih begitu banyak orang Kristen yang tidak menghidupi panggilannya sebagai orang Kristen yang sejati. Masih begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pokok anggur yang benar. Pokok anggur kesayangan Allah. Masih begitu banyak orang yang tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran. Justru banyak orang yang hidup dalam kelaliman, kesombongan, serta melakukan berbagai tindakan kejahatan. Kita perlu memahami dan menghayati hakikat dan fungsi keberadaan kita sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu mempertanyakan dan merenungkan kapan dan bagaimanakah kita mengalami hidup sebagai umat Tuhan. Apakah hanya pada saat kita beribadah di gereja? Apakah hanya pada saat kita memberikan persembahan? Apakah hanya pada saat kita sedang bernyanyi memuliakan nama Tuhan? Atau apakah hanya ketika kita mengunjungi dan mendoakan orang sakit? Dan apakah pertobatan kita hanyalah pertobatan yang sementara saja? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang mampu melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu bagaimanakah caranya agar kita mampu melakukannya? Jawabannya adalah, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dengarkanlah suaranya, agar engkau mampu menemukan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejajar dengan itu ada sebuah ilustrasi demikian. Pada suatu hari ada seorang pria yang sedang bekerja di sebuah gudang. Saat ia tiba di rumah dan hendak istirahat, ia tersadar bahwa arloji saku pemberian istrinya yang ia simpan dalam sakunya telah tercecer. Segera ia kembali ke gudang tempat di mana ia bekerja untuk mencari arloji tersebut. Namun walaupun ia sudah mencari ke setiap sudut, arloji itu tetap tidak ditemukan. Ketika pria itu sudah merasa lelah mencari arloji itu, ia melihat ada sekumpulan anak yang sedang bermain di dekat gudang itu. Lalu ia mendatangi anak-anak itu dan menawarkan kepada mereka, barang siapa dapat menemukan arlojinya yang tercecer dalam gudang itu, maka ia akan mendapat imbalan. Dan langsung saja anak-anak itu mencari dengan penuh semangat. Namun, setelah sekian lama mereka mencari arloji dalam gudang itu, mereka keluar dari gudang itu dengan tangan kosong. Pria itu pun memutuskan untuk menyerah. Lalu, tak lama kemudian, ada seorang anak kecil berkata kepadanya, "Pak, bolehkah saya sekali lagi masuk ke dalam gudang itu untuk mencari arloji Bapak itu?" Dengan sedikit ragu pria itu mengizinkannya. Tak lama kemudian anak kecil itu pun keluar dari gedung itu dengan membawa sebuah arloji milik pria itu. Dengan penuh keheranan, pria itu menanyakan kepadanya, bagaimana caranya ia dapat menemukan arloji itu? Dengan enteng anak itu menjawab, "Setelah saya masuk, saya hanya diam dan duduk di lantai. Lalu tak lama kemudian saya mendengar bunyi detik arloji. Lalu saya pun perlahan-lahan
menemukannya. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun banyak suara-suara yang lain di luar sana yang sering mempengaruhi kita untuk tidak berlaku seturut dengan kehendak Tuhan, namun sebagai umat kepunyaan Allah, tetaplah fokus untuk mendengarkan suara Tuhan saja. Maka dengan demikian kita akan dimampukan untuk menemukan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, yaitu hidup dalam keadilan dan kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian halnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara yang terkasih, Tuhan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah melakukan begitu banyak hal yang baik dalam hidup kita. Ia telah menebus kita dari dosa dan maut. Ia telah memberikan segala yang baik di sepanjang perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, atas segala kebaikan, atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ucapkanlah syukur hanya kepada Tuhan. Jalanilah hidup dalam keadilan dan kebenaran. Pujilah nama Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan pernah mengecewakan Tuhan. Jadilah seperti pokok anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik, yang rasanya manis, hingga Tuhan pun akan berkenan atas kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami untuk melakukan firman-Mu, agar kami mampu menjadi seperti pokok anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik dan manis ketika kami mendengarkan suara-Mu. Sehingga dalam hidup ini kami akan mampu melakukan segala hal yang adil, segala hal yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.